Assalamualaikum, halo bosku. Jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal TKP model HOTS. Nah, ini masih bagian part 1 ya bosku. Untuk itu masih ada part-part lainnya. Bosku harus tetap ikuti agar mendapatkan top skor pada TKP ini dan mudah dipahami. Oke. Oke bosku, kita memasuki pada latihan soal TKP model HOTS. Nah, perlu diketahui juga ya bosku bahwa tes TKP ini, tes karakteristik pribadi ini jangan dianggap remeh ya bosku, karena termasuk juga memegang peran yang cukup penting apabila nilai bosku dengan pesaing bosku itu sama persis. Misal katakanlah sama-sama 400, maka skor tertinggi pada TKP-nya lah itu yang rankingan sesuai urutan pertama, kedua, dan ketiga ya bosku. Jadi untuk TKP ini juga harus sering-sering latihan, jadi jam terbang bosku juga harus termasuk sudah tinggi ya, sudah mulai belajar simulasi ataupun soal-soal dari buku ataupun dari file-file PDF ataupun lainnya. Oke bosku, sama seperti saya waktu dulu pada angkatan saya itu dengan pesaing, karena kan yang diambil 7 formasi, jadi kami semua nilainya besar-besar, dikali 3 21. Pada 21 orang itu saya untuk nilai khusus TKP-nya saya terbesar, ranking 1 top score. Karena itu bosku, yaitu jam terbangnya harus baik agar bosku bisa mendapatkan nilai top score juga ya bosku. Siapkan buku, siapkan alat tulis. Saya akan membacakan soal, kemudian bosku bisa menjawab soal dengan menjeda video ini. Saya tidak akan membacakan pada opsi pilihannya karena nanti videonya terlalu panjang bosku, jadi bosen. Karena dalam belajar terkadang bosku ada rasa bosennya setelah membaca buku atau nonton video YouTube. Mungkin dari video YouTube si A bosan, bisa lari termasuk ke video YouTube saya ini untuk selingannya, untuk perbanyak varian soal. Oke bosku, let's go. Nomor 1. Pimpinan tinggi instansi Anda menginstruksikan bahwa rapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kantor pusat akan mulai menggunakan video conference selama pandemi COVID-19, dan setiap satuan kerja wajib mempersiapkan piranti untuk rapat tersebut. Anda bekerja sebagai peranata komputer di satuan kerja Anda. Video conference dan pirantinya merupakan sesuatu yang baru bagi Anda. Anda ingin mempelajarinya, namun dikarenakan satuan kerja Anda berada di wilayah pelosok, sumber untuk mempelajarinya sangat terbatas. Terkait dengan hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, bosku ya, apakah A, B, C, D, atau E? Karena pada TKP ini juga dia semuanya ada bobotnya 5-1 ya bosku. Jadi ini termasuk juga untuk mendongkrak nilai bosku. Apalagi kalau bosku sudah paham triknya, jadi menjawabnya sangat enak sekali. Oke bosku, apa jawabannya? Bobot poin tertingginya? Ya benar bosku, bahwa poin tertinggi, bobot tertingginya itu adalah C. Mempelajari video conference beserta pirantinya secara otodidak. Lalu jika ada kesulitan, maka saya akan berkonsultasi dengan peranata komputer di kantor pusat. Nah ini bosku ya, karena bosku sudah menjadi sebagai ahli peranata komputer,
Nah kan bosku, bobot tertingginya adalah C. Yang nomor poin 4-nya adalah A. Kemudian B-nya 3. Jadi kenapa dia poin tertingginya C? Karena diketahui sebagai ahli TI di kantor, hal-hal yang berhubungan dengan dunia teknologi informasi merupakan pekerjaan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang masih asing, masih baru, namun masuk dalam bidang kita, maka kita wajib mempelajarinya. Dan jika tidak ada yang tidak mengerti, nah baru kita tanyakan kepada yang lebih ahli. Jadi jawaban yang paling pas, poin bobot tertingginya yang paling pas adalah C. Sedangkan yang terendahnya E. Tidak, ya ini termasuk konyol juga ya bosku, bahwa kita sebagai ahli TI, kita malah tidak menggunakan piranti tersebut dan meminta izin kepada atasan untuk mengajukan keberatan pada pimpinan pusat karena alasannya di pelosok terpencil. Ini mencari-cari saja alasan ya bosku. Oke, nomor 2. Anda merupakan seorang manajer pada perusahaan terkemuka. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun, setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Apa keputusan Anda yang Anda ambil karena Anda sebagai seorang manajer? Silakan dijawab, apakah A, B, C, D, atau E? Nah, ya bosku, karena kan bosku ini seorang manajer, jadi tuntut harus profesional. Seorang manajer pada perusahaan, ada karyawan yang nyeleneh lembandel dia. Jadi bobot tertingginya itu adalah D, memberhentikannya. Karena seperti pada soal, beban kerjanya sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan, memberi pelatihan, tapi hasilnya tidak ada perubahan sama sekali, bahkan merugikan karena sudah memberikan pelatihan, kesempatan, tapi tidak ada perbaikan yang peningkatan ke arah lebih baik. Maka yang paling tepat adalah memperhatikannya, kemudian memastikannya keputusan saya terdokumentasi ya bosku. Kenapa kita tidak, kalau kita milik A memberi kesempatan terus, wah ini malah bahaya bosku ya, karena mengganggu kinerja, apalagi termasuk perusahaan terkemuka. Bahkan untuk bukan perusahaan tidak terkemuka juga, ini tidak bagus sekali untuk bosku ya, karena secara aspek profesionalismenya, nah kan bosku, secara aspek profesionalismenya ini dipertanyakan. Jadi ini untuk menggali profesionalisme kita, bahwa sebagai manajer Anda dituntut profesionalisme dalam mengambil keputusan. Nah, dalam keputusan untuk kepentingan perusahaan, pada soal ini untuk perusahaan. Nah, jika nanti ada soal TKP-nya diganti perusahaannya untuk kepentingan orang banyak, misalnya bosku menduduki sebuah jabatan yang tentang orang banyak, nah, dan jadi walaupun soalnya diputar-putar, karena bosku sudah dipahami sampai ke dalam hati, maka dengan mudah bosku akan melibas semua soal-soal TKP.
Karena opsi itu memberikan win-win solution yang ada tindak lanjut. Nah, ada action plan-nya, ada RTL lah, boleh dikatakan rencana tindak lanjutnya. Kemudian serta terdokumentasi dengan baik yang bisa dijadikan landasan hukum untuk pembelajaran semua karyawan ke depannya. Oke bosku, sampai sini dipahami ya. Nomor 3, Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan, apa yang akan Anda lakukan? Silahkan dijawab bosku, apakah A, B, C, D, atau E? Nah, ini juga sepertinya aspek profesional nih bosku ya. Seperti pada soal Anda sudah mendapat kepercayaan dari atasan, karena dianggapnya kita ini yang paling mampu untuk mengatasinya secara baik dan efektif. Nah ya bosku, jadi poin tertingginya itu ya E, memikirkan cara yang paling efektif. Karena pada soal kan, namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap masalah tersebut sedikit kurang optimal, maka kita harus memikirkan cara yang paling efektif. Karena mengingat waktu ini termasuk deadline ya bosku ini. Jadi nah, kalau bosku memilih A, saya akan merubah semua. Nah, ini kan artinya mengulang lagi dari awal, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sedangkan pekerjaan ini harus diselesaikan secepatnya. Jadi bobot yang tertinggi itu E, C nomor 4, melakukan modifikasi. Sebenarnya ini agak mirip juga, tapi paling benar E. Nah, terkadang memodifikasi kecil sudah cukup, jadi agak miriplah dengan E. Oke. Nah, benarkan bosku. Bobot tertingginya E, C, B, D, H bar 5, 4, 3, 2, 1. Aspek profesionalisme. Karena jika kita sudah mendapat kepercayaan dari atasan, dari seseorang, apalagi di atasan perusahaan kita, atasan instansi kita, maka kita jangan menyanyiakan kepercayaan tersebut. Nomor 4 bosku. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Nah, jadi ini rush hour ya bosku. Jadi jadi deadline-nya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah, nah bosku ya, pada soal sudah ada clue-nya, itu sudah ada apakah A, B, C, D, atau E. Dan poin tertinggi, bobot tertingginya adalah apa bosku? B ya bosku. Hal tersebut harus dibatasi karena itu kita pada soal kita sedang sibuk, banyak deadline, harus selesai cepat. Kalau tidak dibatasi, apalagi rekan kerja kita bercerita mengeluhkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kalau bosku milih D, kemudian C, A, E, ini sebenarnya bagus ya bosku, sifat malaikat, tetapi kan ini terkait dengan pekerjaan kita, makanya harus dibatasi. Boleh untuk
berkeluh kesah, curhat, tetapi di luar jam kerja, misalnya setelah pulang kantor, karena lagi deadline-nya, lagi sibuk-sibuknya, harus cepat beres, teman curhat yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, makanya harus dibatasi ya bosku. Ini keluar juga ini bosku pada CPNS 2019 itu persis seperti ini bosku. Mungkin saya rasa pada tes TKP CPNS 2021 ini juga mudah-mudahan ini keluar juga ya bosku, jadi bisa menambah nilai kita. Dipahami saja bosku, jangan dihafal tapi dipahami. Jadi walaupun bahasa soalnya diputar-putar bosku, karena sudah memahami maka dengan mudah mendapatkan poin tertingginya. Nah, ini aspek profesional, B poin tertingginya 5 bosku. Nomor 5, Anda seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas materi dalam kelompok dan dijadwalkan untuk presentasi besok, dan Anda ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dalam kelompok Anda terdiri dari 4 orang termasuk Anda. Ketika dalam proses penyusunan materi, Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan satu tim Anda, sehingga Anda tahu mana orang yang mampu membantu menyusun materi dengan baik dan yang tidak. Bahkan Anda mengetahui mana yang pasif dan mana yang aktif. Pasif ini artinya hanya mengandalkan rekannya saja bosku, rekan yang lain untuk menyelesaikan bosku ya. Pertanyaannya, nah bagaimana sikap Anda? Apakah A, B, C, atau D, atau E bosku ya? Clue-nya ini adalah tugas kelompok bosku, tugas tim. Jadi namanya tugas tim ya harus diselesaikan bersama-sama. Kemudian Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan Anda. Nah, jadi bobot tertingginya itu adalah A, membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. Karena ini juga termasuk deadline ya bosku. Pada soal kan ada tugas besok udah harus presentasi. Jadi harus Anda sebagai ketua timnya, ketua kelompoknya harus berpikir cepat agar besok presentasinya lancar, terlaksana dengan baik deadline-nya. Kalau bosku milih E, menyelesaikan tugas tim sendirian, nah ini fatal ya bosku. Walaupun alasannya karena Anda ketua tim, Anda tugas tim, tugas kelompok, jadi tidak boleh diselesaikan sendirian, harus diselesaikan bersama-sama. Karena itulah salah satu esensinya dalam kelompok atau terbentuknya sebuah kelompok atau tim ya bosku. Nah, ini aspeknya jaring kerja. Karena Anda ditunjuk menjadi ketua tim dan tugasnya sudah masuk deadline besok, tugas tim harus dikerjakan secara tim juga. Oke bosku. Nah, itu tadi terakhir bosku. Ini tugas selingan untuk pemanasan otak juga. Jadi dimohon kepada bosku jawabnya di kolom komentar dan berikan alasan yang terbaiknya. Mudah-mudahan bosku pada tes CPNS ini mendapatkan nilai memuaskan. Sudah berusaha maksimal, belajar cerdas, doa, maka hasilnya kita serahkan pada Yang Kuasa. Oke bosku, nah sekali lagi mengingatkan bahwa ada platform aplikasi untuk simulasi CPNS yang menurut saya terbaik saat ini, yaitu ya Ayo CPNS. Nanti link
linknya akan saya letakkan pada box deskripsi. Oke bosku, jadi CPNS itu bisa melatih bosku untuk manajemen waktu, karena untuk tes CAT ini kan bosku harus pintar-pintar mengatur waktu. Yang soal-soal sulit ditinggalkan saja, karena boleh jadi di depan itu ada soal yang mudah, dan pasti ada yang mudah. Hanya beberapa detik membaca soal, bosku bisa. Jadi jangan fokus pada soal yang susah. Misal ada juga di soal TKP, bosku penasaran, jadi menyita beberapa menit, itu merugikan. Secara manajemen waktunya sangat rugi. Padahal di depan sana ada beberapa soal yang mudah, beberapa detik bisa diselesaikan, hanya beberapa detik. Jadi di platform Ayo CPNS ini bosku bisa melatih manajemen waktu, manajemen tangan juga, karena kan menggunakan mouse, menggunakan komputer ataupun laptop, kecepatan mata juga. Itu semua harus dilatih untuk meningkatkan jam terbang bosku. Karena CPNS ini tadi, CPNS adalah perang besar, jangan kita anggap sepele. Kerahkan kemampuan kita, terbaik kita, agar mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.